Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan dan memaparkan materi perkuliahan mengenai Pancasila dalam konteks pengembangan ilmu, dasar nilai, dan ideologi negara. Kemudian Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri loh. Mengapa? Karena Pancasila itu mempunyai fungsi dan peran yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari fungsi dan peranan itu kemudian terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya mengapa Pancasila itu memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Nah, tujuan nasional sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pembukaan UUD itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis. Nah, pembangunan nasional itu sendiri merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya itu mengacu pada kepribadian bangsa loh dan nilai-nilai luhur yang universal atau umum. Untuk apa? Ya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh, kekuatan moral dan etikanya. Nah, sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara itu sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia yang mengkomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia itu merupakan sesuatu yang bersifat niscaya karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai-nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama artinya bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Terus yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek yang mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai proses indigenisasi, ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusannya. Nah, pentingnya Pancasila itu apa sih sebagai dasar pengembangan ilmu itu? Nah, sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam berbagai hal. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.
dewasa ini sering dengan kemajuan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia itu tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan loh. Poin yang ketiga itu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sendiri sebagai dasar nilai pengembangan iptek yang sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasen Pancasila sebagai paradigma ilmu. Selain yang pertama itu mengandung arti bahwa ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi. Nah, yang sila yang kedua itu mengandung arti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sedangkan sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama itu dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Karena setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila yang kelima, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia, sekaligus menjamin kesejahteraan. Nah, akibatnya rakyat tidak begitu mengindahkan ideologi Pancasila pada masanya. Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia sendiri memiliki makna loh. Makna yang pertama itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila itu kan memiliki 5 sila ya, yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari nilai-nilai itu menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut yang bersifat objektif dan subjektif. Nah, yang pertama, nilai objektif itu berarti rumusan dari sila Pancasila itu memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah pokok yang dasar. Nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai subjektif. Nilai subjektif memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, selain itu juga terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung tersebut dalam Pancasila itu digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Nah,
Ideologi Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara itu juga sekaligus ideologi nasional loh. Karena dalam Pancasila itu kan terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia kan. Nah, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa.